kalian ikuti di RDT, Ruang Diskusi Terbuka, Kelurahan Tegal Gede, maupun secara daring melalui YouTube Kim Inforeng Tegal Gede. Pemirsa, kita bertemu pada malam hari ini di acara diskusi umum yang tema besarnya adalah tentang bahaya narkoba dan mencegah tumbuhnya radikalisme. Seperti yang kita bisa lihat pada berita akhir-akhir ini, bahwasanya Polres Jember berhasil mengungkap tanaman ganja yang ditanam di salah satu daerah di Sumber Baru. Dalam 2 hari terakhir ini masyarakat Jember juga dikejutkan dengan beberapa kejadian atau semakin luasnya berita yang sebenarnya belum terkonfirmasi tentang maraknya litih atau istilah yang biasa digunakan di wilayah Jogja. 2 kejadian ini patut kita diskusikan dan malam hari ini kita Berikutnya adalah Bapak Lurah Tegal Gede, Bapak Abdul Kamil, Bapak Babinsa Tegal Gede yaitu Bapak Sugiono, dan berikutnya yaitu Bapak Babinkan Tipmas Tegal Gede, Bapak Insem Suhaimi. Selamat datang Bapak-bapak di podcast kami perdana Kelurahan Tegal Gede. Kita diskusi mengenai apa hal-hal yang mungkin terjadi dan di masyarakat itu dibahas gitu ya, jadi keresahan masyarakat atau apapun itu yang nantinya jadi obrolan bersama dan kebermanfaatannya untuk masyarakat Tegal Gede juga pasti ada begitu. Monggo. Pastilah ya itu. Ya ini untuk apa nggih? Menyambut bapak-bapak yang ada di depan. Mungkin tepuk tangan ini yang hadir ini di ruang diskusi terbuka ini. Luar biasa ini. Ini ada 100.000 ini yang datang ini. Nggih. Keynote speaker kita seperti yang sudah kita umumkan di diskusi itu ada Bapak Regar. Lalu narasumbernya ada 3 di sini dan beliau-beliau ini nggak usah banyak-banyak dikasih waktu untuk bersosialisasi 10 atau 15 menit lah. Ini yang lama ini mungkin diskusinya saja ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang di RDT Kelurahan Tegal Gede, nanti monggo silahkan itu ditulis di kertas kecil itu pertanyaannya dari siapa, atau mau di anonim nggih monggo silahkan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya nanti bentuknya seperti apa. Dan yang daring lewat YouTube kami secara live ini, monggo silahkan bisa bertanya di kolom komentar yang sudah kita sediakan. Lalu untuk mempersingkat waktu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada pemateri pertama kita, yaitu Bapak Camat Sumbersari, Bapak Regar. Monggo Bapak Regar, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita seperti yang disampaikan MC tadi ya, kemarin ini dikejutkan dengan adanya penemuan tanaman ganja di salah satu kecamatan di Kabupaten Jember. Tentu ini sebuah hal yang dibilang luar biasa ya luar biasa, tapi luar biasa yang nggak baik gitu ya, yang nggak bagus. Memang tanaman ganja ini bentuknya itu mirip ya, mirip dengan tanaman-tanaman apa singkong ya. Jadi dia punya apa sekitar 5 jari kan. Kenapa dia disebut ganja? Katanya sih karena ganjil kan gitu ya. Kalau genep mungkin tidak akan dibilang atau dikasih nama ganja mungkin ya, mungkin apa? Nah ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, artinya sering para pemangku kepentingan baik Pak Camat, Bu Camat, kemudian Pak Lurah, Bu Lurah atau Ketua RW, seringkali kita luput ya mengawasi atau mengamankan dan membina lingkungan kita. Kalau saya lihat bentuknya tanaman ganja ini ditanam di pot ya, mirip sekali dengan tanaman hias. Iya, mirip Pak. Saya juga kaget loh. Sebenarnya bagus gitu ya. Sebenarnya bagus, tapi karena melanggar hukum ya nggak boleh kan begitu ya Pak Polisi ya. Jadi ini adalah sebuah keprihatinan kita bersama. Jangan sampai hal-hal seperti ini masuk ke wilayah kita, ke wilayah Tegal Gede, ke wilayah Kecamatan Sumbersari. Tentu ini butuh
kerja keras kita bersama nggak cukup hanya Pak RT Pak RW, nggak cukup ya, semuanya dari Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, Pak Lurah, Pak Ketua RT, Ketua RW, Kader Posyandu, Karang Taruna, kemudian teman-teman Kim, semuanya para stakeholder yang ada di lingkungan Tegal Gede atau di Kecamatan Sumbersari. Kenapa? Kira-kira kenapa kok ini kita anggap memprihatinkan? Ya karena bahaya ini ya. Ganja ini bahaya. Sering atau bisalah kita lihat di media-media sosial. Tidak usah kita sekarang terlalu berteori tentang apa itu narkoba, bahayanya apa, cara mengantisipasinya bagaimana. Ya, biarkan itu menjadi tataran teori di media sosial, di Google, di YouTube. Tapi yang paling penting adalah wujud kerja nyata kita di lapangan. Bagaimana caranya? Mari kita rumuskan bersama. Tentu lain ladang, lain belalang. Mungkin di kecamatan sebelah beda penanganan dan antisipasinya dengan kecamatan Sumbersari beda, sesuai dengan karakteristik dan tipikal dari warga masyarakatnya. Kalau di kecamatan-kecamatan, mungkin di luar kecamatan kota, mungkin kebunnya sih banyak ya, tanah kosongnya sih banyak. Tapi kalau di kecamatan kota mau cari tanah, mau cari kebun ini susah sudah ya. Harganya sudah luar biasa. Berarti bersyukurlah teman-teman yang punya tanah di wilayah perkotaan. Namun demikian ini tidak menutup kemungkinan selalu ada cara ya. Kita ini kan selalu katanya Pak polisi ini selalu ketinggalan ya dengan tindak kriminal itu selalu ketinggalan. Maling itu sudah nyampe Probolinggo, kita sik di Jember kan gitu ya. Artinya metode-metode kriminal itu selalu berubah, selalu update setiap saat. Nah, kita yang berada di unsur-unsur pemangku wilayah atau pencegahan, nah ini biasanya selalu berada di belakangnya. Contoh misalkan, ya ndak ada kebun ya di kelurahan Tegal Gede atau sedikit sekali lah gitu. Tapi pot kan ya banyak di sini ya, pot-pot taruh di polybag itu kan banyak. Nah ini mari kita sama-sama kita cek lingkungan kita, dan yang paling penting itu mari ini ada namanya Kadarkum ya, keluarga sadar hukum. Nah ini yang harus kita sosialisasikan kembali. Ini sebenarnya program atau kegiatan lama yang sudah banyak tidak dilirik lagi atau kurang seksi sekarang. Nah, padahal manfaatnya ini sangat luar biasa. Nah, di Kecamatan Sumbersari di 7 kelurahan sudah kita himbau untuk mari kita aktifkan kembali Kadarkum, keluarga sadar hukum. Ini adalah salah satu bentuk konkret dan nyata wujud kita pencegahan terhadap bahaya narkoba dan radikalisme yang ada di wilayah di sekitar kita. Tentu kembali lagi ini butuh support, butuh kerjasama, butuh dukungan dari panjenengan semua. Nggak bisa ini dilakukan sendiri, nggak bisa. Tapi kalau kita peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitar, insya Allah program Kadarkum ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi, untuk mencegah peredaran narkoba dan radikalisme di Kelurahan Tegal Gede. Saya sempat kaget ketika buka Google ya, ternyata pengguna narkoba itu mulai usia yang paling banyak penggunanya adalah usia 10 sampai 59 tahun ya. Jadi usia-usia produktif. Usia umur anak 10 tahun ini kira-kira SD ya. SD ya. Artinya sudah ada. Dulu mungkin zaman saya kecil ya, zaman saya SD nggak ada teman-teman saya itu yang pakai narkoba, nggak ada. SMP pun mungkin saya kok enggak ketemu ya. Kalau SMA kemudian kuliah kemudian bekerja itu sudah ada, teman-teman saya itu sudah ada. Nah tapi kalau yang SD, yang SMP ini wah luar biasa ini ya, luar biasa memprihatinkan maksudnya, luar biasa memprihatinkan. Dan
jenis-jenis narkoba dulu mungkin hanya terbatas ya, harganya pun selangit. Tapi sekarang itu sudah sangat-sangat terjangkau. Yang punya anak, yang punya putra-putri, ya ini tanggung jawab gitu ya. Dulu waktu zaman saya kecil, kalau saya nggak pulang ya, kalau saya nggak pulang sebelum maghrib itu dicari sama orang tua saya. Sekarang saya lihat lebih peduli ke kambingnya, ke ayamnya. Mohon ajem, kalau kambing belum masuk maghrib itu bingung yang punya ini, tapi anaknya belum pulang maghrib, enggak dicari. Nah ini ada fenomena apa ini kan gitu. Ini menjadi perhatian kita bersama. Saya tawarkan Kadarkum, keluarga sadar hukum ini menjadi salah satu alternatif atau salah satu solusi yang bisa kita lakukan, yang itu konkret dari bawah, dari keluarga. Terima kasih, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Oke, terima kasih Pak Camat atas pengantar yang sangat luar biasa sekali. Sebelum kita memasuki sesi kedua, mari kita rehat sejenak.